Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Linda, kelas akuntansi Imalam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis, yaitu usaha risoles frozen. Latar belakang. Banyak pengangguran di Indonesia masa kini disebut-sebut akibat dari kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga diperlukan terobosan baru dalam menciptakan peluang kerja. Namun, bukan hal yang mudah bagi masyarakat untuk menciptakan peluang usaha baru dikarenakan kurangnya keterampilan. Salah satu alternatif yang paling banyak dilakukan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, adalah dengan membuka usaha kecil-kecilan. Sebenarnya usaha kecil-kecilan tersebut sudah membuka peluang usaha yang besar apabila dikelola dengan baik. Pada kenyataannya, tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan dalam menentukan peluang usaha dengan kondisi daerah yang disajikan sasaran dalam berusaha. Visi usaha yang pertama, menjadikan risoles frozen sesuatu makanan berbeda yang memiliki citra rasa menarik dan lezat. Misi usaha pertama, menciptakan dan menambahkan inovasi dalam varian rasa. Yang kedua, selalu memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan harga terjangkau dengan rasa yang lezat. Tujuan pendirian usaha yang pertama, melakukan inovasi dan modifikasi bentuk serta rasa risoles. Yang kedua, sebagai sebuah usaha homemade yang sederhana dan menguntungkan. Yang ketiga, menjadi motivasi bagi pengusaha muda dalam berusaha dan mempunyai inovasi yang baru. Gambaran umum usaha. Risoles ini terbuat dari bahan dasar tepung terigu dan telur sebagai kulit, dan isi berbagai macam rasa yang berbagai dari daging ayam, daging sapi, ikan, tuna, keju, coklat, telur. Kemudian diinginkan di dalam freezer agar tahan lama, atau bisa juga langsung menggoreng risoles itu. Keunikan dan keunggulan risoles frozen ini yaitu risoles ini mempunyai kualitas yang baik karena dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar, dengan cara-cara pembuatan yang higienis dan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan risoles pada umumnya. Konsep dan strategi produk. Produk yang kami tawarkan merupakan produk yang berbeda dari produk yang biasanya, dan tentunya berbeda dari pesaing, dan juga memiliki rasa yang beraneka ragam. Rasa yang ditawarkan juga beragam sehingga konsumen dapat mencoba berbagai rasa dalam menikmati risoles frozen. Risoles frozen disajikan dengan berbagai rasa tersebut di packing dengan kemasan plastik yang menarik. Kebijaksanaan mengenai produk atau jasa meliputi jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan, pelayanan khusus yang ditawarkan guna mendukung penjualan barang dan jasa, dan bentuk barang ataupun jasa yang ditawarkan. Konsep dan penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam bisnis. Harga menunjukkan mutu dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harganya. Harga yang kami tawarkan di sini kami sesuaikan dengan sasaran kami, yaitu semua masyarakat. Kami mengutamakan kualitas dan kesehatan makanan dan tidak hanya fokus mencari keuntungan. Konsep dan strategi promosi. Dalam usaha ini, produk yang dipasarkan yaitu berupa makanan risoles frozen yang dipasarkan dalam bentuk beku. Area pemasaran yaitu di sekitar wilayah Karanganyar yang dekat dengan tempat produksi karena mempertimbangkan efisiensi. Segmen pasar yang dituju adalah semua kalangan, segala usia. Metode pemasaran dengan cara menyetorkan produk ke toko-toko dan minimarket. Konsep dan distribusi atau alokasi. Dan strategi lokasi ini sangat mempengaruhi keuntungan dan juga kerugian yang akan diderita oleh sebuah perusahaan dalam manajemen operasi. Strategi lokasi ini sangat penting untuk mengalokasikan biaya produksi, karena lokasi akan mempengaruhi banyak faktor seperti bahan baku, biaya angkut, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Semakin strategi lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesesuaian sebuah usaha.
Segmentasi pasar adalah dengan menjadikan pembeli menjadi target yang akan dicapai. Produksi yang harus dibuat adalah produksi yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda. Produksi ini juga dapat dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Penetapan dan pasar sasaran. Dalam hal pemasaran akan dimulai dengan memasarkan ke warung-warung sekitar dan bisa pesan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk memesan risol frozen ini. Positioning. Agar produk kami dikenali oleh masyarakat, kami berinovasi dengan cara menambahkan bahan yang membedakan makanan ini dengan yang ada di pasaran, sehingga perusahaan kami menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen produk yang berkualitas baik. Analisa keuangan aktiva tetap. Dari jumlah aktivanya dari perolehan 2.370 dan total jumlah penyusutannya 28.875. BDM-nya modal tetap usaha total semua 2.610.000 dan penyusun aktiva tetap yang tadi 28.875, penyusuan BDM-nya 20.000, pulsa HP 30.000, listrik 30.000, admin kantor 50.000. Jadi jumlah biaya tetap per bulan yaitu 158.875. Biaya variabel dari bahan baku risol ini total semua yaitu jumlah 823.000 rupiah. Jadi modal kerja per bulan total semua 981.875 rupiah dan total investasi usaha total semua 3.543.000. Target hasil produksi satu bulan risol frozen per bulan 1.600 unit. Satu packs berisi 2 buah 800 packs. Analisa laba ruginya. Jadi laba rugi per targetnya total semua laporan laba rugi usaha 1.231.125 rupiah. Analisa arus kas. Jadi total semua saldo kas akhir bulan konstruksi total semua 933. Saldo kas akhir per bulan arus kas per targetnya 2.213. Prediksi neraca dari aktiva kas 2.213.000 rupiah, pasifanya dari modal 3.543.000 rupiah. BDM promosi 240.000, jadi laba 1.231.125 rupiah. Penyesuaiannya 20.000, aktiva tetap 2.370, penyusutannya 28.875. Jadi total jumlah semua 4.774.125 rupiah. Dan pasifa sama 4.774.125 rupiah. Kesimpulan, risol frozen adalah risol yang unik dengan proses pembuatan secara sederhana namun menghasilkan rasa yang lezat dan bergizi. Risol frozen memiliki banyak keistimewaan, diantaranya mempunyai banyak variasi rasa sehingga dapat menjadi magnet bagi pelanggan untuk datang lagi dan beli lagi. Usaha yang akan saya mulai ini merupakan usaha yang sangat menjanjikan karena akan menghasilkan omset yang cukup tinggi dengan modal yang relatif rendah. Namun untuk pengusaha pemula seperti saya harus memiliki cakapan di bidang marketing atau pemasaran dan mampu melihat peluang pemasaran agar kedepannya produk saya mampu bersaing secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Dan tentunya saya akan terus melakukan inovasi dan mengandalkan kreativitas untuk menciptakan
variasi rasa yang baru agar konsumen tidak merasa bosan dan menjadi pelanggan yang loyal.